Kan orang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi biqadrillah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin keluarga besar yang saya hormati, seluruh siapa itu hadirin wa hadirat yang saya hormati, pertama-tama puji dan syukur dipersilakan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersama-sama diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hadir di rumah ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat serta salam disanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, ahlinya, dan seluruh para sahabatnya, dan juga kita sekalian sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan mendapat ridho dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirin yang saya hormati, ketahuilah bahwa manusia hidup di dunia ini tidak ada yang tidak mendapat ujian, ya Bu. Jadi ujian berupa apa saja itu pasti. Ujian itu ada yang menyenangkan, ada yang menyusahkan, ya. Namun di sini saya sampaikan tentang ujian yang menyusahkan. Itu juga pasti kita mendapatkan, ya. Kalau ujian yang menyusahkan itu kita bisa cepat mengambil hikmahnya. Tapi kalau ujian yang menyenangkan ini kadang-kadang kita kendor, ya, tidak cepat kita bisa mengambil hikmahnya. Tapi kalau ujian dari Allah itu merupakan ujian yang menyusahkan, itu kita segera bisa langsung mendapatkan yaitu hikmah apabila kita sabar menerimanya. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 dikatakan, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wa thamarat wa basyiris shabirin. Ya. Kamu sungguh-sungguh nanti bakal diuji dengan sesuatu, diuji oleh Allah dengan sesuatu. Ujian ini dulu sekalian kita harus paham, bahasa manusia diuji itu akan ditingkatkan kualitasnya.
Umpama tadi yang selama itu masih taraf 1 itu bakal ditingkatkan ke tingkat yang kedua. Yang kedua mungkin ditingkatkan yang ketiga, itu ujian. Sama saja dengan anak-anak didik di sekolah itu diuji itu kan akan ditingkatkan. Kalau sudah ujian naik ke kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 dan seterusnya. Manusia juga begitu, diuji seperti itu akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita coba menerimanya, coba menghadapinya. Artinya coba menghadapinya itu kita tetap melaksanakan perintah-perintah Allah, tidak putus asa ya Bu. Yang pertama yang diuji oleh Allah dinyatakan dalam Al-Quran minal khauf, yaitu ada rasa takut. Kan setiap manusia ada rasa takut dalam jiwanya, itu ada. Takut kalau miskin, takut kalau yang kaya lugu jualannya, yang gagal, takut kalau yang tani itu rugi dan lain sebagainya. Semua ada rasa takut di dalam batin manusia. Sopo sing mboten ngerti wonten rasa takut, Bu? Saya takut pulau kadang-kadang rasa takut kalau nggak bisa ini begitu, ya itu pasti ada. Yang pertama itu diuji oleh Allah dengan rasa takut. Wajib dan lapar ini biasanya melanda bagi orang-orang yang kelas-kelas bawah. Lapar itu pasti ditakuti oleh siapa saja, apalagi kalau yang anaknya banyak, usahanya tidak begitu maju, ya, serabutan kesana kemari mencari pekerjaan, ya, tidak menentu. Nah itu pasti ada takut kelaparan. Kemudian yang ketiga, saja ini ya Bu ya. Yang ketiga adalah wanaksi minal amwal, takut kalau pertaniannya tidak begitu ngasih. Kan pengkali itu kan penghasilan dari pertanian pula yang diandalkan ya Bu ya. Kalau harganya nanti nggak ada kenaikan, apa lagi itu tanamannya dimakan hama dan lain sebagainya, kan rugi toh. Nah itu dikhawatirkan seperti itu. Pasti ada dalam manusia ini nanak yu'al min amal. Jadi takut dengan kurangnya. Maaf ini ya, takut dengan rugi masalah kehilangan ini, bukan yang amal, bukan ya, bukan yang apa kata marot, bukan, yaitu takut dengan barangnya dicolong orang tuh, ya. Makanya tiap buat rumah dibuatkan pintu yang teguh ya, supaya harta di dalam rumah itu tidak dicolong orang, kan begitu kan? Dikhawatirkan begitu. Jadi itu dikhawatirkan seperti itu karena apa? Itu termasuk ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kurangnya harta benda, ya. Wal anfus dan nyawa. Manusia ini kan hidup bakal mati, toh Bu. Siapa yang nggak bakal mati? Pasti bakal mati semua. Tapi namanya bakal itu kan belum sekarang ya. Ya, kapan-kapan ada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dipundhut kita nyawani. Jadi ini mati. Jadi mati anak, mati istri, mati suami, mati nenek, mati kakek dan lain sebagainya. Ini ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati sendiri termasuk ya. Watamarot dan buah-buahan. Nah, tanaman ini yang batu tanaman ya. Jadi kalau orang tani biasanya tanamannya ini diganggu apa tuh namanya itu, padinya dibuat makani oleh burung, anunya tanamannya nggak dipupuk, kurang pupuk, nggak kurang buah, dan lain sebagainya. Pokoknya
tanamannya itu nggak ngasil. Nah ini merupakan ujian Allah Subhanahu Wa Taala sampai diuji kalau yaitu tanaman-tanaman yang nggak ngasil. Nah ke beberapa ini masalah ini yang pertama takut, ya takut kelaparan, takut kekurangan harta, takut kematian, musibah kematian, dan buah-buahan. Ya 5 hal inilah ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disadari ya. Maka nanti walaupun rugi dari situ dapat untung dari yang lain. Wa basyirus sabirin, yaitu berilah kabar bahagia bagi orang-orang yang sabar. Orang yang sabar tetap disuruh bahagia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya sampean sabar mawon ngene ana ujian gitu. Nggih. Sampeyan nek diuji salah satu sing kula sebutke wau, sabar mawon nggih. Nggih. Sing salat ya tetep salat aja ditinggalke ya. Nggih. Masalah nenek mati enggak salat sampean. Tambah rugi sampean mana kudu disiksa. Ya mana nenek mati. Oleh apa nih? Ya tetep mawon ibadahnya itu tetap maju biasa, bukan berubah, tambah ditingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang mulai ujian ini kan Allah tahu. Allah yang ujian ya. Jadi Allah yang ujian ya Allah itu yang melepas ke ujian Allah tentu. Iya, nggak usah diputus asa ke nanti ya, nggak usah nggak sobat ya. Mulanya nggak tak belok-belok kain anaknya mati, nggak saya nggak sembahyang. Anaknya mati, bojone mati, nggak sembahyang. Sing lanang yang ngono, sing wedok mati, nggak sembahyang. Ngono kuwi rugi jenenge rak sabar nggih. Mari kudu sabar nggih, Bu. Nggih. Sabar kemenanan carane. Bapak syiri sabirin, berilah kabar bahagia bagi orang-orang yang sabar. Allah sing akan menunggu. Nggih, pun nggih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubasyiruna biha salana wa auladana wa jami'al masyayikhina wa mu'allimina wa
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Untuk syai'in dan terlalu Hamdulillah bi'amalu yukafi'un nasibah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afihim. Allahumma la ta'alina ajrahum wa la tafkinna badahum wa firlana wa lahum wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina mimman alladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Met là sao hả? Bila mana ada kesalahan dari awal hingga akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.